kalau disekat ini bisa pakai infocus toh. Satu sini. Baik Bapak dan Ibu, selamat pagi semuanya. Oh ya, semua ada toh. Terima kasih. Oke, ruangannya besar tapi penghuninya sedikit begitu ya. Jadi kita nikmati saja. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya ingin menyapa dulu nih dari Kabupaten Merauke. Mana Merauke? Ya, Merauke yang paling banyak. Teman kita dari Boven mana? Boven? Boven ada, alhamdulillah. Dari Mapi belum datang. Aduh, Mapi besok Bapak. Oh, Mapi besok. Ya, oke. Kabupaten Malas Pikir. Ya. Oke, dari teman-teman dari Asmat, ada yang sudah hadir? Izin Pak. Satu orang, wah. Satu orang karena penyampaian dari sana ada pemeriksaan yang tidak bisa ditinggalkan dari BPK. Ya. Oke, siap. Baik, tidak masalah. 1 bulan lebih, sudah 2 bulan. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, izin saya Gendro Mulyono, kami berempat Bapak dan Ibu dari tim BPMP yang diundang untuk membersamai Bapak dan Ibu untuk 3 hari ke depan. Jadi kita akan sesuai target, fokus kita adalah berkaitan dengan pemanfaatan rapot pendidikan. Ya, nanti goalnya adalah bagaimana teman-teman di kabupaten ya bisa memanfaatkan rapot pendidikan ya digunakan untuk mendesain program memenuhi target atau capaian di SPM-nya gitu ya. Nah, sekaligus juga rapot pendidikan itu bisa baik logikanya ketika salah satunya adalah datanya bagus, juga hasil asesmen bagus begitu ya. Maka ini satu saling berkaitan, kira-kira seperti itu. Maka nanti materinya ada rapot pendidikan dan juga perencanaan berbasis data, kemudian ada SPM pendidikan, nanti akan disampaikan oleh Pak Kuswanto, beliau. Kemudian ada berkaitan dengan perbaikan atau peningkatan kualitas Dapodik, nanti oleh Pak Chandra, dan juga PBD nanti oleh Bunung, dan saya melengkapi di penguatan kurikulumnya. Jadi ini bekal untuk teman-teman di dinas yang akan mendampingi teman-teman guru dan kepala sekolah di lapangan supaya memiliki kerangka yang sama, kira-kira seperti itu. Jadi nanti saya akan menyampaikan kerangka perbaikan atau penyempurnaan kurikulum, berkaitan di situ ada perubahan struktur kurikulum sampai kemudian penguatan pembelajaran mendalam. Kira-kira seperti itu. Nah, di materi awal ini yaitu tentang program prioritas, ini kerangka besarnya. Ya, supaya kita semua yang ada di dinas kita mengetahui bahwa ada program yang menjadi program prioritas khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kira-kira di dasmennya, fokus di kita di dasmennya. Ya, kira-kira seperti itu. Sehingga nanti Bapak dan Ibu yang di dinas bisa mengawal ya menciptakan program-program, menurunkan program ya dasarnya dari program prioritas ini. Ya, untuk itu sesi 3 jam ke depan ini kita akan berdiskusi tentang program prioritas Bapak dan Ibu. Oke, kita langsung masuk saja. Nah, sebenarnya materi ini sudah pernah kita sampaikan, bahkan diskusi publik melalui program yang kita turun dari teman-teman BPMP melalui Papeda begitu ya. Rapat santai mengambil aspirasi ke pemerintah daerah, kira-kira seperti itu. Oke Bapak dan Ibu, kita lihat ya di setting begini saja mungkin ya. Oke, sebagai prolognya Bapak dan Ibu, pada intinya kita yang bergerak di dinas pendidikan ini, di Kementerian Pendidikan ya, kita membawa amanat undang-undang ya. Target kita mengawal undang-undang ini, kita semuanya sudah sangat memahami Bapak dan Ibu, di Undang-Undang 45 ayat 31 untuk setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, tugas kita ketika berbicara dengan SPM pasti di situ. Jadi tugas kita mengawal mewujudkan hak setiap warga negara berkaitan dengan pendidikannya, maka tertuang ukuran-ukuran atau indikator jelasnya itu kalau di dinas adalah tertuang dalam standar pelayanan minimal di bidang pendidikan.
Ya, kita melihatnya di situ, ya. Nanti akan bisa melihat indikator tercapainya seperti apa, ukuran-ukuran kuantitas dan kualitasnya seperti apa, itu di SPM pendidikan, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian juga di sistem Undang-Undang Nomor 20 yang kita juga sudah tahu bersama tentang sistem pendidikan nasional, Bapak dan Ibu, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Nah, pendidikan yang bermutu itu seperti apa? Nanti ketika kita mendapat penjelasan di rapot pendidikan yang di dalamnya ada 8 indikator utama khusus untuk dasar, menengah, gitu ya kan? Ada indikator utama, di situ kita bisa melihat. Jadi sebenarnya kualitas pendidikan yang bermutu itu seperti apa? Nah, ukuran yang hari ini mudahnya adalah ukurannya tertuang di rapot pendidikan. Maka ketika kita di dinas tidak memahami ukuran di rapot pendidikan, indikator-indikator yang mencerminkan bahwa pendidikan bermutu itu seperti apa, mungkin kita akan kesulitan menurunkan program ke bawahnya, gitu ya. Karena ketika kita memotret pendidikan kita di daerah kita, di masing-masing kabupaten, kita harus punya ukurannya, gitu ya. Nah, kita harus punya ukurannya. Ukurannya adalah SPM, dan juga SPM itu terukur sudah seberapa capaian kita, itu terlihat di rapot pendidikannya, kira-kira seperti itu. Nah, termasuk juga berkaitan dengan yang tertuang tentang wajib belajar. Sekarang wajib belajar kita semuanya sudah tahu, wajib belajar 13 tahun, ya. Yang dulunya adalah 12 tahun, sekarang ada 13 tahun, tambahan 1 di PAUD. Nah, implementasinya adalah di setiap dinas, ya, kabupaten kota itu ya, karena ini perintah undang-undang, jadi bukan hanya mengurusi dari level SD sampai SMA, karena itu program wajib, ya mulai dari PAUD juga yang 1 tahun itu juga harus mulai dipikirkan, dituangkan. Sehingga di beberapa kabupaten sudah ada instruksi untuk peningkatan atau pengadaan jumlah PAUD, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, dari sini kemudian kementerian kita membuat program prioritas untuk mensukseskan amanat undang-undang ini, Bapak dan Ibu. Ketika kita akan mensukseskan amanat undang-undang itu, yang jadi permasalahan adalah di lapangan kita dihadapkan dengan permasalahan yang ada hari ini, ya, fenomena yang ada hari ini, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di level dunia. Kita, ya, tentu saja ada ukuran-ukurannya, walaupun mungkin ini hal debatable, bisa diperdebatkan. Saya yakin sebagai bangsa, SDM kita juga punya kelebihan. Tetapi ketika kita ukur berdasarkan ukuran yang berstandar internasional, itu mau tidak mau kita harus mengakui bahwa jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain, posisi kita masih termasuk rendah, Bapak dan Ibu, kualitasnya. Ya, salah satu ukurannya adalah hasil PISA ini. Jadi PISA ini salah satu tes untuk mengukur, ya, standar, ya, kemampuan matematika dan sains, ya, literasi numerasi, begitu ya. Itu kita ternyata juga masih progresnya adalah menurun, ya. Dan ya, kabar dari menteri ke menteri ini progresnya masih belum ada peningkatan yang signifikan. Nah, ini tantangan kita, Bapak dan Ibu. Jauh. Oke, ini hasil PISA kita, Bapak dan Ibu. Trennya bukan naik, ya. Dengan progres kita perubahan kurikulum, kalau dari tahun 2007 sampai sekarang mungkin sudah ada 3 kali perubahan kurikulum, ya. Dari KTSP, kemudian kurikulum 13, sekarang kurikulum Merdeka tahun 2005 ini ada penguatan kurikulum Merdeka. Tetapi ternyata progres PISA yang diadakan setiap tahun itu progresnya juga masih terjadi penurunan, Bapak dan Ibu. Nah, berarti ada sesuatu yang harus menjadi pemikiran kita bersama, ya. Nah, ini
di standar kelulusan Bapak dan Ibu, SKL-nya. Nah, ketika kita langsung spesifik saja. Kalau tadi secara global, sekarang kita berbicara di provinsi kita nih, ya, di Papua Selatan. Ini kondisinya Bapak dan Ibu, ya. Ketika ukurannya 2 indikator utama di rapot pendidikan, literasi dan numerasi, ya, kondisinya seperti ini, Bapak dan Ibu. Di level SD, SMP dan SMA, nah, bisa dilihat seperti ini. Jadi belum mencapai tingkat kompetensi minimum untuk literasinya. Padahal ini kalau AN itu ukurannya adalah literasi dasar, ya, bukan literasi yang levelnya yang sudah mahir, bukan, ya, benar-benar dasar. Itu pun untuk Papua Selatan masih belum mencapai untuk level minimumnya. Nah, demikian juga sama untuk numerasinya, ya. Tentu bukan hanya di Papua Selatan. Kalau secara keseluruhan rapot Papua, Papua Raya begitu ya, semuanya memang masih belum mencapai, ya. Dan juga kita nggak perlu terlalu galau karena juga yang benar-benar hijau semua itu masih berada di Pulau Jawa. Jadi artinya hanya Papua secara keseluruhan itu kalau secara petanya masih merah gitu ya kan ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah PR kita bersama. Karena tidak bisa untuk meningkatkan itu kita hanya membebani tugas untuk meningkatkan literasi numerasi itu langsung ke level satuan pendidikan, nggak bisa. Jadi harus menjadi tugas semesta bersama-sama. Kami BPMP punya peran, dinas juga harus mengambil peran, satuan pendidikan sebagai eksekutor utama, ya. Nah, ketika ini bisa berperan bersama-sama, ini kemungkinan juga akan bisa progresnya lebih bagus. Tapi kalau tidak, ya susah gitu ya. Contoh, selama ini kami mendampingi dinas pendidikan karena tupoksi BPMP sekarang lebih banyak pada pendampingan ke dinas, bukan ke sekolah atau ke guru. Karena itu bukan tupoksi kita Bapak dan Ibu. Tupoksi BPMP lebih kepada dinas, ya. Dinas ke pengawas. Nah, selama ini contoh saja nanti akan dijabarkan secara detail oleh di materinya Pak Kuswanto. Jadi kita mendampingi bagaimana kalau di dinas itu kan perannya adalah membuat program. Untuk programnya itu nanti targetnya nilai SPM-nya tercapai, kira-kira begitu. Ya. Nah, tapi kenyataannya beberapa kali fakta pendampingan itu masih banyak dinas yang belum memasukkan program-program yang sesuai apa yang diinginkan oleh SPM, kira-kira seperti itu di SIPD-nya, ya. Ini yang jadi masalah, ya. Nah, sehingga ketika terjadi kendala seperti ini, mungkin ya, peran ini misalnya kita fokus ke sekolah untuk kita tekan untuk meningkatkan literasi numerasinya, tetapi tidak ada dukungan. Ya, program-program misalnya program-program peningkatan mutu yang berkaitan dengan peningkatan literasi numerasi misalnya, tidak ada begitu, tidak ada tertuang dari dinas, ya bisa jadi agak sedikit terkendala. Ya. Jadi ini harus istilahnya usaha bersama, ya Bapak dan Ibu. Tidak bisa kita hanya menekankan peningkatan literasi numerasi itu kan ya tugasnya hanya sekolah begitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini adalah tugas bersama Bapak dan Ibu. Oke. Oke. Nah, terakhir kemarin Pak Prabowo, Pak Presiden kita ketika launching tentang IF pendampingan interaktif flat panel kemarin, digitalisasi peluncuran digitalisasi pendidikan. Nah, komentarnya jadi ada beberapa pesan begitu ya yang digaungkan oleh beliau, ya, salah satunya untuk belajar, mencintai orang tua, guru dan sebagainya begitu ya. Jadi yang jelas pemerintah kita ada konsen melalui program-program yang dituangkan gitu ya. Ada konsen untuk program berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia Bapak dan Ibu yang tertuang di Astacita gitu ya. Ini nah, kita lihat untuk
di programnya. Kenapa kendala ya? Oke. Nah, untuk tadi mengawal amanat undang-undang tadi dan mendukung program pemerintah melalui Astacitanya, kita di Kementerian Pendidikan itu ada program yang menjadi program prioritas. Ya. Ada 8 program prioritas. Yang ini harus kita kawal bersama ya, untuk kita sukseskan. Ya. Ini nanti kalau di level dinas jadi tuangkan dalam program-program yang semuanya nanti ada kaitannya dengan ketercapaian SPM Bapak dan Ibu. Ya. Yaitu ada pertama revitalisasi satuan pendidikan, nanti akan saya jabarkan. Ya. Juga dilengkapi nanti oleh Pak Chandra. Ya, beliau di bidangnya. Juga digitalisasi pembelajaran, SPMB, wajar 13 tahun, pendidikan karakter, MBG, pembelajaran penilaian dan penjaminan mutu pendidikan. Jadi 8 program prioritas ini yang menjadi fokus di kementerian kita. Ya, di bawah Profesor Mukti ya. Oke, kita lihat satu-satu Bapak dan Ibu. Apa revitalisasi pendidikan itu seperti apa yang diinginkan? Bapak dan Ibu. Oke, saya lewati saja. Nah, jadi di program pertama ini, prioritas pertama, Revit, ya, viralnya program Revit ini Bapak dan Ibu. Jadi intinya adalah berdasarkan data Dapodik, kita pengen melakukan perbaikan. Jadi tidak membangun baru, tapi melakukan proses perbaikan. Sekolah-sekolah berdasarkan data yang valid, kita pemerintah memberikan bantuan berupa perbaikan-perbaikan. Walaupun ini sifatnya sampling, random, tetapi ini langkah konkret yang semuanya harus berbasis data. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini sudah ada progresnya. Nanti saya akan jelaskan sudah progresnya. Kalau ini masih awal Bapak dan Ibu, sekarang sudah running, yang sudah jalan. Salah satunya di Papua Selatan juga ada beberapa sekolah sudah running. Dan ini masuk, nanti informasi lebih jelasnya dari Pak Kus. Bulan ini itu mulai lagi tahun anggaran baru, dipersilahkan sekolah atau dinas mengusulkan untuk program Revit ini. Ya, tentu saja berdasarkan data dari Dapodik. Maka penting sekali untuk melakukan validasi di Dapodik. Ya. Kenapa validitas di Dapodik itu diperlukan? Ya, karena semuanya program-program peningkatan sekolah dan sebagainya itu basisnya yang menjadi basis utama datanya adalah Dapodik. Ya, contoh konkretnya misalnya gini, berkaitan dengan Revit. Ketika di Dapodik itu sekolahnya inputnya adalah misalnya aman-aman saja, sarprasnya semuanya lengkap, tapi kenyataannya sebenarnya tidak lengkap. Maka kemudian dia mengusulkan, kan faktanya tidak lengkap, tapi secara data dia isi supaya bagus, lengkap, kira-kira begitu ya. Berarti tidak valid. Maka kemudian dia pengen sekolah itu, Bapak dan Ibu usulkan untuk sebagai penerima revitalisasi. Maka pasti tertolak, kira-kira begitu. Walaupun kenyataannya Bapak Ibu bisa ngotot, kenyataannya memang sekolahnya bobrok, rusak begitu. Tetapi data di Dapodiknya bagus. Nah ini, maka pentingnya validitas Dapodik ini Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kita sudah saatnya benar-benar data itu yang data-data yang benar-benar real. Kira-kira begitu. Ya. Karena saya yakin semuanya kita paham kalau di level dinas itu. Ya. Satu kali kita memasukkan data, itu harus kita memasukkan ribuan data berikutnya. Gitu ya. Dan budaya ini harus, apa istilahnya, pemalsuan data ini harus dikikis. Dikurangi, kalau bisa ya ditiadakan. Gitu ya. Ini. Walaupun selidik punya selidik, ternyata manipulasi data ini sumbernya sebenarnya bukan dari guru. Awalnya dulu. Jadi kami pernah ketemu rakor dengan teman-teman dinas. Sebenarnya yang mengawali pemalsuan data guru di Dapodik
ketika zaman manual itu adalah atas inisiatif dari dinas. Ya, yang memberikan ide. Ketika dulu masih manual. Karena manual kan belum bisa. Jadi usulkan, ayo masukkan gitu ya. Saya diceritakan itu ketika zaman Vervaldapodik awal, ketika masih manual, itu masa-masanya bancaan ketika Vervaldapodik. Bancaan apa? Bancaan korupsi. Ya, karena saat itu adalah cash. Jadi datanya sekian, berdasarkan jumlah murid sekian, langsung dikasih uangnya begitu ya di dinas provinsi waktu itu. Akhirnya terjadi permasuan. Nah begitu rakor terakhir sebelum akan Dapodik itu online pertama kali, mulai validitas. Wah itu orang dinas stres. Yang manual, yang tipu-tipu tadi, begitu kumpul kan harus valid nih. Kan bingung, kalau dulu harus manual, sekarang online, ngentrinya harus valid. Nah akhirnya yang misalnya 1000, ternyata realnya cuma setengahnya. Gitu ya. Nah yang jadi masalah, dosa itu hari ini tertular, yang dulunya instruksi itu bisa jadi dari dinas, tertular ke level sekolah. Akhirnya sekolah ikut-ikutan manipulasi. Ya, walaupun akhirnya pemerintah melakukan benar-benar ada minimal dana BOS. Jadi dana BOS kalau setiap sekolah tidak memenuhi kuota jumlah itu dihitung minimalnya, gitu ya. Dan itu pun juga masih belum mengurangi pemalsuan. Ya. Tetapi semakin kesini dengan era ada namanya nanti di program prioritas yang keberapa tadi berkaitan dengan e-ijazah, ini sudah tidak bisa. Ya, tipu di atas tipu sudah tidak bisa Bapak dan Ibu. Coba bayangkan, ketika kita mengusulkan satu nama palsu, Gendro, maka harus kita menipu ribuan data. Tanggal lahirnya dipalsu, bulan lahirnya dipalsu, ayahnya dipalsu, ibunya dipalsu, alamatnya dipalsu, tinggi badannya dipalsu. Semua kan, jadi padahal mengusulkan satu nama palsu, itu ribuan data harus nggak stres operatornya. Ya. Jadi akan ribet, ditambah lagi ketika muncul nanti finalnya, muncul e-ijazah, syarat e-ijazah adalah validitas di NISN-nya. Syarat keluar NISN adalah keluar harus ada NIK. Syarat NIK harus muncul ya keterangan ada orang tuanya dan sebagainya. Jadi ini bertumpang tindih. Ya. Maka budaya untuk memalsukan data ini tekanannya harus dari dinas. Ya, harus valid dari awal. Bapak dan Ibu. Ya. Termasuk program yang ini, Revit ini. Ya. Nah, jadi untuk program Revit ini, untuk tahun pertama ini masih sampling beberapa. Nah, sudah ada progresnya, sudah mulai jalan, walaupun berdasarkan Monef terakhir selalu ya ada keluhan karena nilainya tidak sesuai untuk level di Papua. Ya karena sekedar perbaikan nilainya jomplang begitu ya. Tetapi selalu dimotivasi ya karena ini sifatnya sumbangan, jadi pakai saja kira-kira begitu. Tapi ada juknisnya, Bapak dan Ibu. Ini program Revit. Oke. Ini tugas yang sudah dilaksanakan oleh BPMP Bapak dan Ibu. Ya, kita ada timnya. Ya bahkan kita mengawal untuk program Revit ini Bapak dan Ibu. Ya termasuk kita turun melakukan pendampingan, melihat fakta konkret yang sudah jalan sudah sejauh mana progresnya, ya. Karena data-datanya ada di kita semuanya. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah di dinas juga ada perannya. Ini Bapak dan Ibu. Ya. Melakukan konfirmasi data calon penerima Revit. Ya. Untuk tahun ini yang Pak Koser kemarin adalah tahun untuk mengusulkan yang baru ya. Jadi sudah mulai nih tahun ini mengusulkan yang baru lagi untuk program Revit. Siapa tahu ada tambahan-tambahan lagi diusulkan. Ya, Bapak dan Ibu. Nih. Sampai kemudian mensosialisasikan program Revit kepada satuan pendidikan ya yang akan menerima. Ya, Bapak dan Ibu. Juga sampai pada melakukan monitoring dan supervisi. Ini penting. Ya, jangan sampai sudah ada bantuan tapi tidak ada progres yang konkret. Ini program Revitnya Bapak dan Ibu. Oke. Nah kemudian yang kedua, program yang kedua adalah digitalisasi pembelajaran. Ya Bapak dan Ibu.
Nanti di slide terakhir nanti akan saya sampaikan progres terkini berapa sekolah yang sudah mendapatkan REVIT untuk di Papua Selatan. Ya, nanti akan saya munculkan. Nah, untuk program prioritas yang kedua, digitalisasi pembelajaran, Bapak dan Ibu. Nah, ini ada targetnya, jadi penyediaan bantuan sarana digital dan juga pendampingan multimoda. Nah, konkretnya yang bisa kami laporkan di forum ini, sudah tersebar beberapa sekolah yang menerima IFP, interaktif flat panel, ya, papan interaktif atau panel digital, ya, kira-kira seperti itu. Kemarin kita sudah monef beberapa dan tanggal 17 kemarin launching secara nasional oleh Pak Presiden, ya, berkaitan dengan pemanfaatan IFT atau digitalisasi. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, harapannya melalui program digitalisasi pendidikan ini Bapak dan Ibu, apa sih yang menjadi target? Ya, yang teman-teman dinas harus pahami. Yang pertama, harapannya terjadi penerapan digitalisasi pembelajaran di sekolah. Pasti pada Pak Gendro, kan nggak bisa semua seperti itu. Iya, kita menuju ke arah situ. Saya yakin Bapak Ibu akan protes misalnya bagaimana daerah yang di artinya di pelosok-pelosok dan sebagainya yang belum ada komposisi internetnya dan sebagainya. Ya, itu sudah menjadi sebuah pertimbangan nanti di slide berikutnya Bapak dan Ibu. Yang jelas di era hari ini, ya, Kementerian Pendidikan itu mendorong untuk terjadinya penerapan digitalisasi pembelajaran. Ya. Kemudian penggunaan teknologi digital. Ya. Mungkin pada level belum punya sehingga belum belajar. Maka ketika mendapatkan bantuan IFT, itu yang memulai start di situ. Ya nggak masalah, mulai belajarnya di situ gitu ya kan. Sampai yang level tinggi implementasi smart classroom, artinya kelas yang berbasis digital. Ya kira-kira seperti itu. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Menjawab tadi, ketika daerah-daerah yang tidak ada internetnya, pemerintah tidak tutup mata di kementerian. Jadi program pemberian sumbangan IFT itu disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Ya. Ada beberapa kategori, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Untuk tipe 3 ini tipe yang paling parah. Jadi kalau misalnya sekolahnya memang tidak punya internet atau listrik, itu dia kategorinya tipe 3. Nah, bisa kelihatan tipe berapa, itu basisnya adalah data Dapodik. Ya, di data Dapodik. Dan nanti ada validasi tim surveyor Bapak dan Ibu. Ya. Untuk tipe 3 ini itu adalah yang tidak memiliki listrik dan internet. Maka paketnya bukan hanya IFP, tetapi lengkap untuk mengadakan listrik dan juga mengadakan internet. Bapak dan Ibu ya, jadi lengkap. Jadi internet satelit, kemudian solar cell, ya sekaligus utamanya yaitu smartboard atau IFT itu. Ini Bapak dan Ibu. Jadi artinya asas keadilannya bisa ketemu di situ. Jadi yang selama ini mungkin, kalau sudah pembelajaran digital yang mendapatkan pasti yang di kota aja yang ada internetnya begitu ya. Nah kita mencoba Bapak dan Ibu. Jadi mengatasi ketiadaan jaringan itu disisipkan melalui bantuannya konkret. Jadi kalau sekolah yang tipe 3 itu dapatnya paket lengkap, Bapak dan Ibu, paket lengkap. Nah kalau yang tipe 1 itu yang tipe minimum, yang memang sekolahnya di kota yang sudah ada internet, sudah ada listrik, itu dapatnya cuma smartboard, laptop dan ini. Tapi yang hari ini sampai bulan detik ini, itu yang sudah tersalur baru IFT-nya atau smartboard-nya. Ya, laptop sama hard disk itu dalam proses pengadaan. Ya, jadi nanti ini informasi untuk teman-teman di dinas, karena pasti datanya juga ada di dinas. Sekolah-sekolah yang menemu itu mendapatkan itu ada konfirmasinya ke dinas, Bapak dan Ibu. Ya, dan selalu diwanti-wanti nih, kan kementerian kita 2 periode
itu ada selalu yang kena tangkap. Zamannya kementerian sebelum ketika kurikulum 13 dulu dan sebelumnya itu saat bagi-bagi laptop dulu ke MKKB, MKKS, MGMP dulu. Nah itu ada direkturnya kena borgol. Nah kemudian ketika zamannya Kang Nadiem, kurikulum merdeka, pengadaan Chromebook, kan viral juga. Akhirnya menterinya yang kena tangkap gitu kan ya. Nah maka yang ini sudah diantisipasi. Nah semoga walaupun sudah diantisipasi semoga tidak ada yang terjerat. Nah sehingga di sini alur mulai pengadaannya sampai kemudian menerima itu ketat banget Bapak dan Ibu. Ya, ketat banget. Bahkan bantuan sudah datang, sekolah nggak boleh buka kalau bukan dibuka oleh yang ditunjuk. Gitu harus divideokan supaya benar-benar ini bantuan ini bisa terpakai benar. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Nah, untuk laptop dan harddisknya yang ini paket laptop dan eksternal HDD ini itu masih dalam progres pengadaan. Ya. Karena sebagai informasi dan saya yakin teman-teman dinas paham kalau barang-barang yang dari kantor pengadaan yang sifatnya digital itu kan ada persentase harus produk dalam negeri. Nah, kira-kira begitu. Nah, contohnya pengadaan laptop di kantor itu pasti tidak boleh kalau mereknya pure Lenovo, Asus begitu nggak boleh. Karena kalau Lenovo, Asus itu lebih banyak komponennya adalah luar negeri. Maka biasanya yang pokoknya yang lebih dominannya dalam negeri gitu. Saya juga nggak ngerti kalau di kantor kami itu Axio begitu kan ya. Nah sama IFT ini ada beberapa CSR atau BUMN itu yang sudah bagi juga. Yang dapat lebih keren memang merek kemarin ada yang dapat merek Acer, kalau di Merauke ada yang merek Acer kalau nggak salah. Tapi yang oleh pemerintah kita itu mereknya adalah merah putih, ya mereknya merah putih. Nggak tahu itu merek pengadaan atau apa, yang jelas tertulisnya di situ merek merah putih, gitu kan? Ya kalau yang teman-teman yang dapat bantuan dari Telkom ada yang dapat bantuan dari apa itu mereknya Acer, ya. Sama-sama CFT, interaktif flat panel gitu ya atau smart board, tapi untuk yang khusus bantuan kementerian itu labelnya merah putih. Kira-kira seperti itu, Bapak dan Ibu. Sedangkan laptopnya kenapa belum datang Pak Gendro? Menurut informasi masih proses pelelangan, pengadaan. Ya, jadi kira-kira begitu, kita tunggu saja. Walaupun yang baru datang ini dan sudah dibuka dan sudah running itu sudah bisa digunakan. Kemarin kami monek di beberapa sekolah itu sudah bisa running, bisa dimanfaatkan dan cukup bagus. Ya Bapak dan Ibu, karena kita bisa menggunakan itu untuk pembelajaran secara interaktif. Ya, tersambung internet, jadi bisa langsung kalau kita ngajar sumber-sumbernya juga ya seperti sebenarnya IFT ini seperti laptop tapi ukurannya besar, seperti HP tapi ukurannya besar, itu aja begitu aja. Sehingga guru-guru sebenarnya tidak perlu pelatihan khusus, yang penting ala bisa karena biasa, gitu ya. Kira-kira itu hanya jadi seperti HP tapi ukurannya besar sekali, gitu ya, sepapan tulis, ya kira-kira begitu. Ya. Itu Bapak dan Ibu untuk program prioritas yang kedua, digitalisasi pembelajaran. Ini penerima, ini data yang awal Bapak dan Ibu. Nanti saya akan sampaikan di slide terakhir untuk real yang sudah datang di sekolahnya supaya Bapak Ibu bisa mencatatnya, tapi saya yakin sudah ada catatannya juga di dinas masing-masing ya. Kalau ini data awal kemarin. Kalau yang real yang sudah kita monef nanti ada datanya, nanti saya berikan nanti di sesi terakhir. Oke. Nah ini Bapak dan Ibu IFP-nya lihat cukup banyak ya. Ini ya. Merauke 209, MAPI 167, ini Boven juga. Ini jenjang SD. Ya Bapak dan Ibu, jenjang SMP ini cukup banyak juga Bapak dan Ibu. Nah, kami minta teman-teman dinas ngapain nih? Ya, lewat pengawasnya ketika mengadakan monef di sekolah, salah satu yang dimonef ya ini. Jangan sampai ketika sudah dibuka, sudah running, tapi kemudian dibungkus lagi atau diletakkan di ruang kepala sekolah, nggak dipakai. Nah itu gitu ya. Karena kebanyakan bantuan yang sifatnya alat itu seringnya karena ketakutan dalam tanda petik rusak
malah kemudian rusak karena tidak pernah dipakai. Gitu ya. Maka tugas dinas adalah memastikan alat bantuan ini benar-benar real dipakai atau tidak. Kalau tidak dipakai, kendalanya apa? Oh, kendalanya belum lincah pakai. Berarti tugasnya dinas melalui misalnya pengawas yang mendampingi. Kan bisa menginstruksikan. Bapak dan Ibu. Dinas itu punya kuasa. Bapak dan Ibu ya. Dinas itu punya kuasa. Saya ingin cerita ini berkaitan, jadi dinas itu ketika bisa memanfaatkan kekuasaannya itu sangat powerful. Contohnya apa? Misal tadi disampaikan oleh Pak Kadis tentang TKA nanti di program prioritas Gang Praba itu. TKA kan sifatnya pilihan. Artinya sebenarnya sama dengan NBK, AN. Boleh mengikuti ataupun tidak kan Bapak Ibu ya. Tetapi tetap kementerian memang secara undang-undang tidak mewajibkan TKA dan juga AN. Tetapi dari kementerian, menteri pasti mengepus, menekan kadis-kadis. Ya, harus ngikuti. Maka kadis menekan para kabit-kabitnya. Gitu kan? Kabit menekan kesatuan pendidikan untuk ikut. Gitu kan? Nih. Penuh tekanan saja yang terjadi progresnya jarang kabupaten yang 100%, khusus AN misalnya. Pada sederhana. Nah, tapi ada beberapa daerah yang bisa 100%. Pertanyaannya bagaimana kok bisa? Ya. Misalnya, apa Supiori itu lebih maju ketimbang Merauke? Pertanyaan. Kan tidak. Tetapi Supiori berhasil 100%. Waropen secara indeks pembangunan jalan aspalnya saja kita jalan tidak capek. Gitu kan ya? Kotanya kecil sekali. Ya. Tapi bisa 100%. Nah, bagaimana? Ternyata ada strateginya. Strateginya adalah benar-benar memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki oleh dinas. Kekuasaan seperti apa Pak Gendro? Saya diceritakan Pak Raffles nih misalnya. Kenapa Supiori itu AN, TKA pernah AN ya, itu 100%. Sederhana. Gitu ya. Kan syarat AN itu berarti harus memiliki alat. Kan begitu kan Bapak dan Ibu ya? Kalau tidak numpang, kan begitu. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Dinas Supiori untuk supaya 100%? Sederhana. Jadi, kepala sekolah itu undangan apa yang pasti hadir? Coba. Hanya satu undangan yang pasti dihadiri oleh kepala sekolah. Undangan pencairan dana BOS. Itu pasti hadir. Maka benar. Jadi ketika undangannya itu bunyinya tentang dana BOS, itu mau di batang teluk sungai di ujung manapun, pedalaman manapun pasti hadir. Begitu hadir, Pak Kepala Dinas cuma bilang, oh ya Bapak Ibu, sekarang ada program HN, mana yang belum ikut, mana yang sudah. Oke, yang belum, untuk tahun ini syarat untuk mendapatkan rekomendasi pencairan dana BOS ada pernyataan untuk bisa ikut AN. Siap Bapak, siap. Tidak ada komentar, siap. Nah, tapi dinas juga baik. Bagaimana caranya? Akhirnya dijelaskan. Oh, mampu tidak? Oh, belum mampu, berarti numpang ini, koordinasi. Perlu ini. Jadi dijelaskan strateginya. Tidak asal memaksa, bukan. Tapi melalui yang penting pernyataan dulu, siap. Siap, semuanya ready. Ternyata benar, jalan 100% dan bisa. Ketika ditanya keluar dana terbesar, enggak. Bapak dan Ibu, ada yang numpang, gitu ya. Ternyata 100%. Ya Bapak dan Ibu. Jadi dinas itu punya kekuasaan. Tinggal bagaimana memanfaatkan kekuasaan itu dengan benar. Itu poinnya, Bapak dan Ibu. Ya. Termasuk rapot pendidikan. Ya, kami mendampingi kemarin di Merauke yang diundang kurang lebih ada hampir 100 yang belum pernah lihat rapot. Ya, belum memanfaatkan rapot. Sebenarnya kalau mau sekedar memanfaatkan rapot itu tinggal satu komen saja. Siapa yang berhak? Admin markas. Karena syarat
untuk di ACC Arkas itu kan harus di ACC oleh siapa? Admin markas. Kalau si admin markas bilang ke setiap kepala sekolah mau ACC, tinggal bilang, begitu datang, ini Pak izin minta ACC Arkas kita. Gitu ya, oke. Maka admin tinggal bilang, coba lihat programnya, sudah ada program yang hasil rekomendasi dari rapot. Kan enak kalau tinggal bilang begitu. Pasti dia akan bilang kalau yang belum, oh belum Pak, kita belum buka rapot, oke, tunggu, diperbaiki dulu. Otomatis dia membuka atau tidak? Membuka. Dia akan belajar apa itu rapot. Bapak dan Ibu. Ya. Jadi mudah sekali. Bagaimana memanfaatkan rapot itu mudah, tergantung. Jadi admin markas itu kan powerful. Ya. Jangan cuma admin markas cuma ngomentari sesuai dengan juknis bos. Itu zaman lama dan itu bagus. Sekarang dinaikkan kualitasnya sedikit. Sekarang sudah ada rapot. Maka kita pengen perencanaan berbasis data benar. Jadi Arkas itu bukan hanya copy paste tahun lalu. Tetapi benar-benar disusun berdasarkan rekomendasi dari rapot pendidikan. Maka untuk memastikan itu ya gampang. Ya. Ketika sekolah-sekolah yang sudah punya rapot, begitu mau validasi di ACC oleh admin markas harus ada pertanyaan. Sudah ada program yang diambilkan dari rekomendasi rapot? Kalau belum, ya jangan di ACC, rubah. Buktikan mana rapotnya, ini download rapotnya Pak. Kan bisa dilihat, ini download rapotnya, ini rekomendasinya, ini kami tuangkan di program di Arkas poin ini. Clear, tidak harus 100%, minimal harus ada. Itu pasti, gitu ya. Nih. Jadi nggak perlu ada pendampingan pemanfaatan rapot, sebenarnya nggak penting. Kalau instruksi itu jalan, pasti otomatis kepala sekolah akan terbangun budaya, oh rapot pendidikan begitu lansing, pasti dibuka untuk nyusun Arkas. Karena nanti dia akan ketemu untuk menvalidasi Arkas, kan Arkas itu harus valid, ada ACC dari admin markas, baru bisa cair dana bos. Pokoknya kalau semuanya berkaitan dana bos, itu kepala sekolah mau kaki jadi kepala, kepala jadi kaki pasti dilakukan. Ya Bapak dan Ibu, jadi mudah saja. Ya. Bapak dan Ibu. Nih. Bagaimana yang belum punya rapot Pak Gendro? Ya itu lain lagi, itu panjang lagi. Berarti harus ikuti AN. Bagi yang belum mau ikut AN ya tadi strateginya. Jadi selalu bisa. Ini Bapak dan Ibu. Ya. Jadi ini berkaitan dengan FT. Ya. Karena sekolah-sekolah kalau masih misalnya IFT kadang-kadang nggak dipakai, nggak ada internet, sebenarnya bukan alasan, apalagi dengan tipe 1, 2, 3 tadi. Bahkan tanpa tipe 1, 2, 3, hari ini ada nggak yang kita bisa terima alasannya bahwa di sekolahnya nggak ada internet? Nggak bisa, karena syarat untuk sinkron dana bos, sinkron dapodik itu pakai internet atau tidak? Pakai. Dan ternyata ada nggak sekolah yang terima dana bos tidak sinkron dapodiknya? Ada? Ya nggak ada. Maka logika dari kementerian, dari pusat itu langsung dibalik. Loh, Anda menghayal tidak ada internet. Buktinya dana bos Anda cair. Dapodik Anda sinkron. Pasti Pak kita sinkron di kota, itu urusan Anda. Gitu kan? Itu urusan Anda. Berarti urusan Anda bagaimana mengadakan di daerah Anda gitu. Ya. Yang jelas ini sinkron gitu. Sinkron ada pakai internet dan internet buktinya sinkron gitu ya. Jadi kita di daerah ini buah si malakama memang Bapak dan Ibu. Ya. Ya solusinya harus diadakan. Dan sekarang teknologi kan perkembangannya eksponensial. Ya. Hari ini di WAN juga bisa internet. Dengan ada Starlink, dengan ada solar cell cukup bisa. Ya, kami kemarin melatih di daerah Tinggi Nambut yang sering konflik, yang sering baku tembak itu di Puncak Jaya. Tinggi Nambut masih ke atas lagi. Ya, kami cuma bawa perangkatnya, ya, dengan itu kencang sekali pakai Starlink. Dan setelah kita tanya lebih mahal mana pengadaan Starlink dan solar cell dengan Bapak dan Ibu kalau beli data. Lebih murah ini Pak Gendro. Kita bisa patungan berapa sekolah dipakai bersama-sama, setelah misalnya digunakan hanya untuk AN,
Kopaska itu digunakan untuk internet hari-hari. Kan bayarnya cuma 750.000. Ya. Jadi sangat powerful. Gitu ya. Dan Starlink itu tidak rawan pencurian. Kenapa tidak rawan pencurian? Karena kalau yang dicuri cuma antenanya, memang yang bisa dipakai. Ya, beda colokannya bisa dipakai, nggak bisa. Semuanya lengkap dipakai, nggak tahu akunnya bisa ngisi, nggak bisa. Jadi kalau para penadah-penadah itu dapat jualan Starlink, kira-kira laku kan tidak? Ya tidak laku. Bapak dan Ibu. Ya, jadi Starlink itu nggak ada gunanya kalau dicuri. Karena kabelnya beda, nggak bisa. Akunnya nggak tahu, nggak bisa bayar. Mau dipakai apa? Itu ya di barang rongsokan saja. Ya, sehingga nggak. Jadi sampaikan kalau di dinas itu kami kalau dampingi, kalau kan biasanya alat-alat di dinas itu sering hilang, dicuri kan, maka kasih tahu. Jadi sosialisasikan saja ke semua. Jadi bapak-bapak, ini kami beli Starlink. Starlink ini kurang satu saja, walaupun kalian curi bawa pulang, itu tidak akan berguna. Maka tidak akan dicuri. Oh, dia nyuri antenanya saja, mau pakai apa? Mau pukul anjing? Gak bisa. Ya, karena itu harus satu paket. Di kantor kami kalau nggak salah Pak Kus ada berapa? 3, gara-gara membawanya pulangnya terakitnya salah, sekarang nggak laku. Jadi rusak itu. Ya, nggak dipakai Pak. Ada 3 kita punya. Ya, gara-gara nggak tahu dipasangannya yang mana. Kemudian passwordnya ada yang lupa. Selesai. Akhirnya kita kemarin beli baru lagi. Berani. Jadi itu luar biasa. Jadi ini. Tapi sangat powerful untuk membantu di daerah. Ya. Sehingga di tengah laut ataupun di ujung wansanya, yang penting matahari ada solar cell, bisa internet jalan, gitu kan? Ini Bapak dan Ibu. Ya, oke, itu program untuk digitalisasi. Ini level SMA juga sudah ada Bapak dan Ibu. Ya, oke, ini permasalahan dan isu hasil monef kita nih. Persiapan infrastruktur, kapasitas kompetensi guru, konten tata kelola. Nah, dari permasalahan ini mungkin dari dinas bisa mengambil perannya. Misalnya, ketika infrastruktur, ya program dinas bisa memberikan bantuan, ya kalau ada budgetnya. Atau yang ini, yang sering dilupakan di level dinas, ya program-program peningkatan mutu ini yang sering itu menjadi amanat SPM, target SPM, tapi di dinas itu tidak seksi. Ya. Di sini kan ada teman-teman Kasubag program gitu kan ya. Biasanya bukan salahnya Kasubag program juga sih. Ya, Kasubag program itu biasanya ngerancang sesuai dengan alurnya gitu ya. Tapi begitu sampai di meja pimpinan, ya kalau program-programnya itu yang tidak seksi, dicoret tuh. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, tapi perlu nih kita ketahui. Jadi program itu bukan masalah seksi-seksi di sini, artinya yang mendatangkan dana segar gitu kan ya. Misalnya pengadaan, ya RKB dan sebagainya itu kan seksi. Karena bisa kalau peningkatan mutu seksi tidak? Ya, tidak seksi. Tanya itu Mas Hadi gitu ya. Peningkatan mutu itu nggak ada. Apa yang mau dikorupsi? Jelas narasumber sudah ada budgetnya. Gitu kan ya, makan memang bisa dikorupsi. Ya budgetnya 1 porsi 30.000, masa mau dikorupsi 5.000? Ini jadi makan pakai tempe jadinya gitu kan? Ya, gitu nggak bisa. Penginapan juga nggak bisa, itu sudah standar. Jadi kalau peningkatan mutu itu nggak seksi, makanya nggak bisa kadang-kadang program ini susah, gitu kan ya. Tetapi ini penting, ya Bapak dan Ibu. Guru-guru itu kenyataannya sangat membutuhkan. Bapak Ibu di dinas yang kami hormati, Bapak itu tahu tahun ini pelatihan khusus untuk penguatan kurikulum, pelatihan deep learning atau pembelajaran mendalam, itu tidak ada pembiayaan dari pemerintah pusat. Tetapi biayanya sudah dititipkan. Akhirnya maknanya ya dibiayai oleh sekolah. Jadi tahun ini yang wajib mengikuti dan mendapatkan pelatihan PM itu adalah sekolah penerima BOS kinerja. Tapi dia juga membayar sendiri masalahnya. Jadi misalnya SMA Negeri 1 dapat BOSKIN, maka dia wajib mengutus 3 orang. 1 orangnya biayanya 3 juta, sekitar 3,5 juta atau 3.750.000 untuk ikut pelatihan 5 hari. Nah sekolah-sekolah yang lain
Ya, sekarang sudah viral kebijakan tentang ada pendekatan PM kan begitu viral. Tetapi banyak sekolah-sekolah yang belum mendapatkan, sekedar sosialisasi juga belum dapat. Gitu ya. Maka BPMP juga tidak bisa membuat program pelatihan PM, pasti dicoret karena bukan tupoksi kita. Kita bisa paling membuat pendampingan PM. Bentuknya bukan pelatihan, gitu ya. Nah, siapa yang mengambil peran ini? Dinas harusnya. Ya, minimal BIMTEK. Ya, minimal sosialisasi lah. Gitu kan? Karena kalau menunggu semua dapat bos kinerja kan enggak akan mungkin begitu. Bapak dan Ibu. Maka ini dimasukkan, ya Bapak dan Ibu. Ya. Kapasitas dan kompetensi guru ini ya ditingkatkan melalui program peningkatan mutu. Ya. Ini Bapak dan Ibu lihat infrastruktur dan fisik ini menjadi masih menjadi istilahnya kendala utama. Ya, dinas harus memunculkan solusi-solusi. Ya, izin saya menyampaikan inspirasi baik. Saya kemarin mendampingi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, saya ingin tanya, di Merauke masih ada kendala untuk validasi NISN? Ya, masih banyak yang belum valid, masih. Kendalanya pasti tidak punya NIK gitu kan? Sudah kerjasama dengan Dukcapil atau belum? Nah, di Serui Bapak Ibu Kepulauan Yapen itu programnya keren banget. Jadi Dukcapil sekarang dia programnya adalah turun ke kampung. Jadi di Dukcapil Kepulauan Yapen ya, dengan mendapat info dan masukan dari dinas bahwa sekolah-sekolah itu sangat membutuhkan untuk validasi, harus ada NIK-nya, itu maka Kepala Dukcapil sana membuat program, pegawai Dukcapil itu berkemping sekian pekan di daerah pedalaman, lengkap membawa perangkat internet, genset, makan lengkap, dan itu pembiayaannya dari Dukcapil menjadi istilahnya dinas luar. Keren. Dan itulah teratasi. Ini Bapak dan Ibu. Jadi begitu misalnya turun di kampung A, lengkap membawanya, langsung di situ jadi NIK. Dan ternyata kami baru tahu juga, ternyata anak tanpa ayah dan ibu itu juga bisa keluar NIK-nya. Ada syarat-syaratnya, ada prosedurnya, gitu. Dan ini tolong, ini dari teman-teman dinas di sini, ada Pak Kadis, Sekdis, ada teman-teman Kabit, ini diinfokan. Jadi memang pendidikan ini tugas semesta, ya, semuanya terlibat, ya. Jadi kendala kita di Papua itu masalah validasi NISN itu kendalanya pasti karena tidak ada data untuk mencukupi NIK. Sementara untuk keluar NIK minimal harus ada surat nikah, surat keterangan, nah gitu kan. Yang jadi masalah banyak anak-anak kita di Papua ini itu tidak ada itu. Ya. Kalau sekolahnya sendiri bergerak tanpa ada dukungan dari Dukcapil dan sebagainya, itu pusing Bapak dan Ibu. Nah, dengan Kepulauan Yapen itu luar biasa, mereka turun bahkan berkemping Bapak dan Ibu. Saya tanya, itu program itu pembiayaan dari mana? Dari kantor kami Pak, dan itu senang. Akhirnya petugas Dukcapil itu, pegawai-pegawai Dukcapil itu dia DL ke kampung A, bawa perangkatnya semuanya, kadang bisa sebulan dia cerita. Jadi keren sekali, karena bawa lengkap. Akhirnya didata dari kampung situ anak-anak sekolah mana yang tidak ada NIK-nya, data, ya didatangi. Kalau misalnya nggak ada orang tuanya bagaimana, dikasihkan surat keterangan. Pokoknya intinya masalah beres, gitu. Keluar NIK, maka sekolah teratasi, maka bisa valid, ya. Nah, begitu punya NIK kan NISN bisa diusulkan, maka bisa valid. Nah, seperti itu. Jadi nonton kita tolong ketika rapat apa istilahnya kalau tahun baru tahun anggaran baru itu namanya apa Bu Kira bisa? Ya Dex program itu kan terlibat semua kan Bapak Ibu SKPD ya. Nah di situ uangkan. Dan kata Kepala Dinas Dukcapil kemarin yang datang itu sekdisnya, apakah mengeluarkan dana lebih? Tidak Pak. Justru penyerapan anggaran kita di dinas itu jadi jelas dengan adanya kita turun lapangan itu dengan pembiayaan DL itu. Karena senang juga, selama ini Dukcapil kan gak mikir bisa DL kan begitu kan.
kan cuma nerima tunggu keluhan gitu kan, datang gitu kan ya. Gitu. Kalau di Dukcapil Merauke sudah sempurna seperti di bank, seperti di apa ya, kalau di sini ada apa, BKN di sini sudah tertib atau belum? Seperti di Taspen, berarti harus mimpi lebih 1000 tahun lagi nih Merauke, ya. Bapak Ibu, kalau kita kan pergi ke Taspen Kota Raja itu datang dilayani sangat tertib, tahu alurnya, kita nggak pernah dipersulit, ya. Jadi kita langsung bisa ngukur, oh saya sekarang urus yang penting lengkap, berapa hari, bahkan tidak makan hari itu bisa kelar. Nggak ada istilah sogok menyok, nggak ada. Di BKN provinsi itu juga sama, ya. Yang penting syarat lengkap selesai, harusnya begitu. Di Dukcapil Kota Jayapura juga sama, sudah tertib. Masuk, dilayani dengan tertib, keluar cepat sekali. Enggak ada istilah dibelok-belokan, bayar sirikan, enggak ada. Benar Ibu? Jadi harus begitu pelayanan prima, sudah harus begitu semuanya, Bapak dan Ibu. Ya, ini. Kalau bisa bertambah misalnya turun lapangan lagi keren. Ya, jadi nanti tolong waktu kalau ikut pertemuan itu, di program itu disampaikan di situ keren. Ya Bapak dan Ibu. Kan kita ingin ke arah yang lebih baik, ya, poinnya itu, ya. Jadi inspirasinya, oke. Oke, ini tata kelola fisik, persiapan fisik dan sebagainya, Bapak dan Ibu. Aduh, kok lambat nggak bisa bergerak ya? Nah, ini yang sudah kita lakukan Bapak dan Ibu, sampai terakhir adalah kita melakukan Monef. Ya, Monef bahkan pelatihan, walaupun kita kalau di BPMP nggak ada pelatihan secara klasikal, kemarin ketika Monef, jadi biasanya kita bukan hanya Monef kalau levelnya ke level sekolah, kita dengan melatih. Ya, kemarin beberapa teman itu begitu mengunjungi IFT, kadang-kadang diminta coba praktekkan langsung Pak Gendro begitu ya. Akhirnya kita juga dituntut untuk BIMTEK walaupun sedikit gitu ya. Ini yang sudah kita lakukan Bapak dan Ibu. Nah kemudian SPMB mungkin bisa kita lewati, yang jelas melalui SPMB ini harapannya anak-anak ya semuanya bisa masuk sekolah, bisa diterima. Nah tentu saja ini perannya dinas sangat vital. Ya, karena dialah yang menjebatani, ya terutama yang sering terjadi permasalahan dengan kuota, terutama sekolah-sekolah yang menjadi favorit. Ini bagaimana mengatasinya? Ya, ini peran dinas, ya yang bisa menjebataninya. Kalau kami di BPMP mungkin bisa sosialisasi juknis, pendampingan, tapi real yang mengeksekusi. Kalau terjadi permasalahan, misalnya kalau Kabupaten Merauke, Kota Merauke pasti berkaitan ada SMA 1, kemarin kasus di SMA 2 begitu ya kan. Membludak pendaftarannya. Nah, bagaimana mengatasi supaya tidak terjadi chaos begitu ya? Yang sampai kemudian kasus yang paling miris adalah di Papua Pegunungan kan, sampai kemudian karena sistem kepegawaiannya dibuat amburadul, akhirnya dihukum tuh, ya pegawai pegunungan nggak tahu sekarang sudah dibuka atau belum, sistem kepegawaiannya kan dikunci, akhirnya nggak bisa ngurus kenaikan pangkat dan sebagainya itu kan. Nah sekarang kan eranya bisa begitu Bapak dan Ibu. Ya. Nah kasus misalnya di Kota Jayapura selalu SM4 gitu ya kan, harus lobby-lobby ke level nasional gitu ya. Karena nggak bisa mengatasi permintaan dengan istilahnya daya tampung, ya selalu error gitu ya. Nah ini peran dinas, ya kan di awal-awal bisa menghitung, oh misalnya contohnya di Kota Jayapura itu selalu kendalanya kenapa di Entrop itu selalu SM4 berjubel karena memang SMA-nya cuma 1, SMP pendukungnya itu terlalu banyak di situ. Ya. Nah, sekarang sudah muncul kota mendirikan SMA negeri lagi di situ. Tapi yang jadi masalah masih numpang di SM4 yang jadi masalah. Tanahnya belum dapat gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan peran dinas. Saya kira Merauke juga sama, kalau pasti ada SMA 2, SMA 1, SMA 3 yang kadang-kadang bermasalah. Kalau yang lainnya kan sebenarnya SPMB-nya lancar-lancar saja karena bisa jadi malah kekurangan murid kan begitu kan ya.
Nah, kira-kira begitu. Ini yang krusial-krusial ini yang harus ditangani. Nah, kita dari kementerian ingin memastikan semua anak dapat jatah untuk bisa masuk sekolah. Kira-kira begitu, menjembataninya. Ya, Bapak dan Ibu. Itu berkaitan dengan SPMB. Ya. Nih, kita juga punya dashboard yang kita bisa lihat Bapak dan Ibu. Nah, ini berkaitan SPMB, ya. Ini yang kita lakukan. Ya. Nah, kemudian program prioritas berikutnya adalah wajar. Ini harus kita sukseskan Bapak dan Ibu. Ya, wajib belajar 13 tahun. Ini peran dinas sangat besar di sini Bapak dan Ibu. Ya. Kita pengen meningkatkan angka partisipasi sekolah. Ya. Jangan sampai terus turun. Atau kita harus meniadakan ATS, anak tidak sekolah. Ya. Nah, kemarin kami monef tentang penanganan ATS ini. Jadi ternyata memang banyak data-data ATS di lapangan, anak tidak sekolah. Ya. Nah, tapi di satu sisi ini program penanganan ATS ini satu sisi ada kelemahannya, tapi di situ juga ada peluang. Saya suka nyampaikan ke teman-teman di Rotata orang dinas nih yang tahu nih. Ya. Kan banyak ternyata data ATS kita di setiap kabupaten itu banyak Bapak dan Ibu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi anak tidak sekolah itu banyak, entah karena dia macam-macam sih alasannya begitu, yang jelas ada data itu. Nah, sebenarnya itu bisa jadi peluang ketika misalnya anak itu memang tidak mau ke sekolah formal. Maka peluang untuk bisa ditangkap oleh teman-teman kesetaraan atau teman-teman paket, gitu ya. Nih, itu sebuah peluang, ya. Maka saya sih mendorong teman-teman pensiunan pengawas, pensiunan guru yang ngerti pendidikan itu yang mengelola paket-paket ini. Jangan orang umum mengelola paket, akhirnya cuma dia tahu dana bosnya, tapi tidak jalan prosesnya, kan kasihan. Tapi saya yakin kalau yang mengelola itu teman-teman yang latar belakangnya pendidikan atau dari dinas, itu mungkin bisa jadi lebih baik. Karena peluangnya sangat besar nih Bapak dan Ibu. Anak-anak ATS ini rata-rata tidak mau kembali ke sekolah kan, ke sekolah formil. Maka bisa dijembatani situ. Ya, dan ini peluang Bapak dan Ibu. Ya. Tapi tugas kita untuk level dinas itu adalah mengurangi atau meniadakan ATS sekaligus meningkatkan angka partisipasi sekolah. Ini poin Bapak dan Ibu. Ya. Ini peran kita Bapak dan Ibu. Oke. Kenapa dia stuck begitu Mas? Ya. Oh, ini online ya? Oh, di streaming kan? Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu lihat angka partisipasi sekolah kita, Bapak dan Ibu bisa dilihat, ya. Jadi untuk Papua Selatan masih di bawah 95%. Jadi harapannya namanya partisipasi sekolah itu kalau bisa ya 100%. Jadi artinya anak yang usia sekolah itu memang ya wajibnya sekolah. Karena tadi amanat undang-undang, wajar itu amanat undang-undang. Jadi artinya kalau itu menjadi amanat undang-undang, itu kita sebagai perwakilan pemerintahan itu wajib mensukseskan. Wajar berarti wajib belajar 13 tahun. Maka tugas kita sebagai perpanjang tangan pemerintah itu harus anak yang usia wajar, mulai PAUD, usia PAUD sampai usia SMA itu wajib sekolah begitu. Kalau ada yang tidak sekolah anak usia itu akan menjadi kategori ATS, anak tidak sekolah. Ya, begitu. Jadi tugas kita di dinas itu bagaimana APS itu bisa 100%. Gitu ya. Karena itu hak warga negara, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kita tidak bisa cuek bebek. Oh, mau sekolah kah tidak kah terserah kok begitu, bukan begitu. Karena ini menjadi amanat undang-undang. Ya, Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu bisa dilihat yang Merauke paling tinggi sih untuk usia ini paling tinggi. Ya. Ini Bapak dan Ibu, tapi ada
Di Asmat, lihat Pak Guru, 73 untuk level usia 13 sampai 15 tahun ini berarti usia SMP ya. Itu ternyata baru 73% yang berarti masih ada sekitar 26% yang belum usia itu belum sekolah gitu kan. Masih banyak tuh berarti. Jadi itu poin kita. Termasuk usia SMA apalagi nih. Ya hampir 50% ya. Dia tidak sekolah, akhirnya dia ngelantur kemana-mana begitu kan ya. Nah ini kira-kira begitu. Oke, ini untuk APK-nya kita lanjut. Nih, nah ATS ini juga Bapak dan Ibu, anak tidak sekolah ini cukup banyak nih Bapak dan Ibu, bisa dilihat. Total ATS ada 7.000, walaupun data ini kadang-kadang belum tentu valid 100%. Data ini diambil dari mana? Dari statistik. Ya Bapak dan Ibu, ya nih. Jadi Merauke itu anak yang tidak sekolah, Bapak Ibu ada 7.000. Coba bayangkan, ya. Nah di dashboard kita itu kita bisa menfilter per kecamatan itu anak ATS itu berapa. Dan dashboard ini bisa dimiliki oleh teman-teman dinas. Pak Gus bisa ya. Nah, dashboard itu bisa dibuka oleh dinas. Artinya kalau tahu memanfaatkan dashboard ini apa? Kalau pikirannya untuk bisnis paket, itu kita jadi tahu Pak. Oh, misalnya saya kota di sini ada kecamatan apa saja? Merauke yang di kota sini, distriknya. Ada berapa distrik untuk ke Merauke di sini? Satu saja ya, Merauke ya. Misalnya Merauke saja. Kita tahu misalnya kita klik di Merauke ternyata ATS-nya ada berapa? Dan itu by name by address Bapak dan Ibu. Maka kalau saya sebagai orang dinas yang saya punya PKBM, saya kan bisa cari data itu, akan saya datangi. Ya anak, kok sekolah di sana punya PKBM kalau aku tidak mau? Karena saya tahu alamatnya. Gitu kan? Saya datangi. Kalau mereka sekolah, artinya kita nyari murid itu gampang karena punya data begitu kan ya. Nah ini peluang. Ya tentu saja bukan untuk dimainkan datanya. Ya, sehingga data ini tidak semua orang bisa masuk di dashboard memang. Bapak dan Ibu. Tapi dengan begitu kita akan tahu, oh kekuatan nyata. Bayangkan Pak Guru mendirikan satu sekolah saja, itu nyari murid kan susah kalau sekolah baru kan. Tapi ini kalau dengan PKBM memangnya beda, nilai BOS bedanya kan tidak signifikan. BOS PKBM paket paket C misalnya, SMA misalnya. Paket C dengan dana BOS per siswa untuk yang sekolah formil, ada bedanya tidak? Bedanya signifikan atau tidak? Bapak Ibu, kan tidak terlalu signifikan bedanya. Ya. Jadi artinya ini peluang. Ya Bapak dan Ibu. Ya, nih. Dan ternyata banyak. Dan ini adalah menjadi program untuk pengentasan. Karena ya solusi dari untuk meniadakan ATS itu cuma satu. Ngembalikan ke sekolah. Atau memastikan bahwa nama ini memang sudah meninggal begitu. Ya, selama dia masih usia ini dan masih ada, itu masih masuk menjadi ATS. Kira-kira begitu. Maka solusinya adalah, kan solusi terbaik adalah mengembalikan dia ke sekolah formil, itu solusi terbaik. Solusi yang kedua yang sangat baik adalah kalau dia tidak mau ke formil, dan ini rata-rata memang tidak mau ke formil, kita tangkap di PKBM, di kesetaraan. Gitu ya, itu solusinya. Solusi ketiga adalah ya tadi dihilangkan dari data. Kalau dihilangkan dari data kan tidak bisa otomatis. Karena menghilangkan data itu berarti anak itu dia pindah ke daerah lain, masuk di ATS-nya kabupaten lain, atau dia meninggal. Kan begitu kan tidak bisa begitu Bapak dan Ibu. Itu jadi masalah. Ya ini. Dan nilainya ini sangat besar ini masalahnya. Ya. Se-Papua Selatan ada 41.000. Ya. Nih. Ya. Dan ukuran kalau misalnya Pak Bupati atau Pak Kepala Daerah, misalnya Pak Gubernur, contoh kemarin saya mendampingi Kepulauan Yapen, kan program Yapen itu misinya Yapen Cerdas. Apa indikator Yapen Cerdas? Itu harus tahu. Yapen Cerdas berarti ukurannya harusnya SPM pendidikan. Kan begitu logikanya.
Maka ketika tahu cara menyusun program, oh visinya Yapen cerdas. Ukuran Yapen cerdas apa? Ya salah satunya mungkin menurunkan ini konkretnya. Oh ATS sekarang untuk Yapen misalnya sekian. Bisa dikatakan cerdas ketika sisa 50%-nya. Kan real. Nah, gitu. Ini harus didorong, diturunkan ke level eksekutor, yaitu di dinasnya, misalnya begitu. Ya, nih. Nah sama kalau misalnya nanti Pak Savanpo punya tagline apa nih? Ya Papua Selatan cerdas. Nah ukuran cerdasnya di mana? Gitu ya. Ukurannya 100% anak SD bisa membaca, itu keren gitu ya kan. Berarti literasinya keren itu. Nah jadi harus ada ukurannya kalau ada tagline gitu ya kan. Ini Bapak dan Ibu. Oke, ini kecenderungan data ATS bahwa memang menurun Bapak dan Ibu, tetapi ini tetap menjadi suatu yang perlu kita perhatikan. Oke. Nah, ini kecenderungan ATS itu Bapak dan Ibu kenapa selalu ada? Ini faktor-faktor yang menyebabkan. Ya Bapak dan Ibu. Ya, ada faktor geografis, akses, ya sosial ekonomi, keamanan, budaya dan sebagainya. Contoh keamanan kemarin yang terjadi di Nduga. Itu banyak anak yang tiba-tiba tidak sekolah karena semua sekolahnya itu pindah ke kota. Jadi di Kabupaten Nduga itu semuanya sekolahnya hanya ada di kabupaten di kota Nduganya. Nduga itu kabupaten kotanya apa namanya Pak Gus? Lupa lagi. Jadi Nduga itu karena konflik di Kenyam, ya. Jadi semua sekolah itu ada di Kenyam. Jadi kalau Pak Guru datang ke Kenyam itu, kalau pagi itu ramai sekali karena semua sekolah sekarang adanya cuma di Kenyam. Di distrik-distriknya tidak ada sekolah. Akan stres tuh juga itu kan ya. Ya, jadi faktornya seperti itu. Jadi keamanan dan akses gitu ya. Nah ini akhirnya ya meningkat ATS-nya Bapak dan Ibu. Oke. Nah ini kegiatan yang sudah kami lakukan, terakhir kami kemarin sampai pendampingan untuk mengentaskan ATS. Jadi kita sosialisasi, yang kita sosialisasikan juga kita datangkan teman-teman dari yang menyelenggarakan PKBM, kita kasih tahu ini peluang bahwa ada data ATS sekian gitu ya. Ini peluang untuk Bapak dan Ibu pengelola ATS. Tapi perlu penekanannya ATS ketika masuk di paket, proses pembelajaran juga harus jalan, jangan di sekedarnya. Yang penting dapat ijazah, tidak bisa begitu. Oke Bapak dan Ibu. Oke kemudian ini proyeknya kita salah satunya ada menggunakan sekolah satu atap dan sebagainya. Ini sudah terjadi ya. Oke. Nah kemudian penguatan pendidikan karakter ini fokus ke salah satunya adalah kebiasaan anak Indonesia hebat itu Bapak dan Ibu. Ini kita juga sudah lakukan beberapa hal Bapak dan Ibu. Ini kira-kira ya kita juga melakukan pendampingan untuk penanaman karakter. Ini menjadi target kita bersama ya. Penguatan karakter ya. Walaupun belum 100% ya, belum berdampak ya. Nah ini tindak lanjut untuk penguatan advokasi, penguatan karakter nih Bapak dan Ibu bisa dilihat. Harapannya sekolah-sekolah itu kalau ada instruksi untuk dari edaran itu juga menyebarkan, bahkan membuat surat edaran ke level kesatuan pendidikan, itu yang kami harapkan ya. Ini nah kemudian MBG sudah running. Nah, ini ada 2 kutub, ada yang menolak, ada yang sudah running. Rata-rata untuk di daerah selatan tidak ada penolakan yang signifikan ya. Artinya running dan cukup bagus. Ya, kira-kira begitu. Nah harapannya ini terus dikawal bersama Bapak dan Ibu. Karena saya merasakan kalau di level daerah pedalaman, misalnya MAPI, ASMAT, saya yakin ini sangat membantu. Ya kenapa? Karena fenomena kenapa anak-anak itu tidak bisa belajar karena posisi datang dalam posisi lapar. Sehingga ketika ini ada program ini dan bisa bergulir dan bagus, tidak dikorupsi begitu kan ya. Bisa running, ini sebenarnya sangat bagus untuk di level Papua itu sangat recommended gitu ya untuk program MBG ini Bapak dan Ibu. Karena banyak hal-hal positif, cerita positif yang sudah melaksanakan ya.
Karena rata-rata anak tidak masuk sekolah itu di Papua itu salah satunya adalah karena memang mereka lapar. Jadi datang kadang-kadang kan mereka, contoh saya dampingi di MAPI itu banyak anak SMP, SMA itu yang dia sekolahnya di kota MAPI itu ternyata asalnya dari daerah-daerah pedalaman dan mereka cuma bikin bevak-bevak di pinggir sungai ya di situ, sehingga mereka nyari makan ya di sekitar sungai itu begitu ya. Kalau sekolah jalan kaki bisa dibayangkan nih, kalau sekolahnya masuk jam 7:30 dari rumah jauh juga pasti belum sarapan begitu kan, datang posisi lapar mau dikasih ilmu bagaimana ya nggak akan masuk. Maka ketika ada MBG ini cukup membantu ya. Nih cukup membantu sehingga mereka terpenuhi secara walaupun tidak mungkin tidak ideal, tapi dengan ada asupan yang biasanya tidak asupan itu sangat membantu. Itu poin. Ya Bapak dan Ibu. Dan dinas ini tugasnya untuk mengadvokasi terus. Ya Bapak dan Ibu. Ya. Jangan cerita ini proyek Pak Gendo ya, itu proyek dan sebagainya. Itu bukan urusan kita. Tapi yang jelas kalau Bapak Ibu ikut bermain proyek ini juga ada cuannya. Gitu kan ya. Nah saya ceritakan saja, karena kebetulan saya ada teman yang dia mendapatkan satu dapur dan dia sudah handle sekian sekolah, sekitar 2 sampai 3.000 sekolah, 3.000 siswa. Bulan pertama bangkrut tuh Bapak dan Ibu. Tapi begitu masuk running di bulan ketiga keempat itu income-nya luar biasa. Bisa saving sekitar 70 sampai 100 juta dengan 3.000 siswa. Dan ini melebihi restoran income-nya. Karena modal utamanya adalah di awal. Dan Bapak dan Ibu. Dan tidak perlu korupsi. Tidak perlu korupsi, kata teman dari dapur itu, tidak perlu korupsi ngurangi budget untuk makannya, enggak. Diambil dari mana keuntungannya? Dari sewa alat. Jadi kan semua itu ada perlengkapan, misalnya piring, alat masak itu semua bunyinya sewa. Maka ketika kita punya modal dan bisa punya satu dapur saja, itu pasti meningkat luar biasa. Memang pengorbanannya bulan pertama dan besar. Ya, kata teman itu sekitar 300 sampai 500 juta. Ya, setelah itu dia bisa income 70 sampai 100 juta setiap bulan. Dan itu free. Ya. Karena apa yang kan sewa piringnya itu dihitung nyewa. Padahal dia beli sendiri kan gitu kan. Pengantaran. Jadi nyewa berapa mobil, dia kalau punya mobil sendiri itu dihitung. Gitu kan ya. Jadi banyak sekali. Ya, tidak perlu mengkorupsi bahannya tidak. Karena bahannya sedikit, porsinya kan minimal kan 10.000 kan satu tuh. Jadi seperti itu. Jadi silahkan kalau yang mau inspirasi buka gitu ya. Walaupun pasti Bapak Ibu sudah dikuasai Pak Gendro sama Gerindra. Ya iya, mereka berkuasa. Ya wajar, nggak apa-apa. Yang penting kalau Pak Guru bisa punya channel begitu, karena rata-rata orang Gerindra itu juga tidak punya dapurnya. Yang punya dapur itu orang-orang kaya. Nah kan bisa gitu ya. Contohnya saya punya yayasannya, saya punya orangnya. Anda punya koneksinya, nah, nanti kita keuntungannya presentasi, kan bisa, nah, gitu ya. Dan ini running, kalau ini running, bayangkan kalau ukuran 5 tahun saja, wow itu dahsyat Bapak dan Ibu. Ya, saya lihat di Merauke yang sudah jalan berapa sekolah nih, ya, terutama di kota ini, ya. Itu keren sekali. Ya, kalau satu orang punya dapur di Semangga itu kan berapa sekolah itu, wih mantap. Apalagi kalau di kota, wah itu luar biasa. Ya. Nih, kebetulan saya ada teman di yayasan, anak saya tempat sekolah anak saya itu jadi dapur percontohan di Sentani. Ya, memang sudah running, sudah jalan bagus dan jadi dapur percontohan. Karena rata-rata yang tahun pertama ini dapurnya acak kadut. Ya, numpang di restoran ini, numpang itu tipu-tipu gitu ya. Kalau dapur kami itu sudah cukup memadai. Ya, sehingga dia cerita, oh memang bulan pertama itu babak belur, tapi begitu masuk bulan kedua kipas-kipas, ya sudah running. Dan itu masukan, Bapak Ibu bisa bayangkan tuh, ya kan bisa mengupgrade ekonomi orang tua murid. Nah ini, jadi misalnya, oh telur pesan di
orang tua murid ini, pengusaha ini, minyak di sini nih, gitu. Jadi sebenarnya tidak kerja, yang mereka datang sendiri dan itu sudah running gitu ya. Sayur bisa melibatkan petani-petani, oh harus sekian, ukurannya begini, itu tinggal terima saja, ya. Dan sederhana, ya kalau sudah running. Oke, itu MBG Bapak dan Ibu ya. Jadi berkaitan dengan MBG, tugasnya dinas memotivasi khusus di Papua ini sangat positif, ya. Walaupun di daerah gunung agak sedikit dipolitisasi, ya kita nggak bisa juga menutup mata, tapi ya kita buktikan bahwa ketika itu mendapatkan amanah bisa kita jalankan, gitu ya. Ini Bapak dan Ibu. Oke, kemudian untuk nah ini Merauke untuk MBG-nya baru sangat sedikit. Ini di awal ya. Kalau sekarang sudah mulai running sudah banyak. Oke, oke nanti bisa lihat. Oke. Nah, terakhir, nah ini untuk penilaian pembelajaran Bapak dan Ibu berkaitan dengan deep learning nanti akan saya jelaskan di sesi berikutnya secara mendetail di materi tentang kerangka deep learningnya. Oke, yang jelas hari ini untuk penilaian pembelajaran ada beberapa kebijakan ya, mulai dari penyempurnaan kurikulum, ingat teman-teman dari dinas Bapak dan Ibu. Jadi sekarang kurikulumnya bukan kurikulum baru, tetap menggunakan kurikulum merdeka. Ya, hanya ada penyempurnaan. Apa yang disempurnakan? Kebijakan tentang perubahan SKL. Itu yang pertama. SKLJ yang awalnya profil pelajar Pancasila 6 dimensi berubah menjadi 8 dimensi profil lulusan. Ya, kemudian CP capaian pembelajaran. Ada keputusan Kepala Beskat yang tahun 2025. Jadi disempurnakan. Ya, jadi kalau ngajar guru-guru itu harus pakai CP yang terbaru, CP 2025. Kemudian di standar prosesnya, yaitu ada pengenalan atau inspirasi tentang pendekatan deep learning ini, yang nanti kita akan bahas. Ya. Kemudian untuk struktur kurikulum, mapel-mapelnya. Jadi ada penambahan mapel, yaitu coding dan KA. Ya, mapel coding dan kecerdasan artifisial, tapi itu masih pilihan tahun ini. Belum wajib, semua sekolah belum harus ada mapel coding dan KA, belum. Ya, tapi kalau sekolahnya mampu, ada gurunya ya silahkan, karena sifatnya masih pilihan. Dan terakhir, kebijakan tentang TKA yang kemarin sudah kita laksanakan untuk level SMA. SD dan SMP, kalau nggak salah bulan apa Pak Gus? Maret ya? Rencananya. Maret ya Pak Guru, Maret atau ya pokoknya sekitar itulah. Yang jelas persiapan. Ya, hasil monef kami sementara belum diolah, tapi beberapa data yang jelas ya perubahan dari mindset semenjak ditiadakan UN sekarang muncul TKA ini kembali sedikit menggairahkan untuk semangat belajar. Itu poin. Maka tugas dinas walaupun TKA itu sifatnya juga sama seperti AN, sifatnya pilihan. Tetapi tetap kementerian menekan kadis. Ya, harus kalau bisa mengikuti 100%, kan begitu. Maka tugas dinas itu juga mengepus satuan pendidikan untuk mensosialisasikan pentingnya TKA supaya sekolah-sekolah itu mau. Sekolah ke siapa? Ke orang tua dan ke anak. Ya, pentingnya tentang TKA ini. Ini penting, Bapak dan Ibu. Ya. Filosofinya bagaimana sih sebenarnya? Kenapa kok muncul TKA lagi gitu ya? Ingat, kalau kita boleh flashback sendiri sedikit Bapak dan Ibu. Dulu ada UN, ya muncul NEM dan sebagainya. Kemudian UN sedikit ditiadakan, masih ada tetapi tidak penentu kelulusan. Sampai kemudian benar-benar ditiadakan, kan begitu. Siapa yang pengen meniadakan dulu, dianggap UN itu tidak adil. Sarprasnya, prosesnya tidak rata, tapi soalnya standar semua se-Indonesia, kan begitu logikanya. Gitu ya. Sehingga lebih banyak kalau begitu bagusnya UN-nya ditiadakan. Ujian diserahkan ke sekolah masing-masing. Akhirnya benar UN ditiadakan, ujian diserahkan ke sekolah masing-masing, lulus ditentukan oleh sekolah masing-masing. Yang terjadi hari ini Bapak Ibu sendiri yang merasakan ke dinas. Coba kalau tanya, ya semangat belajar ketika ada UN dan tidak ada UN, mana yang lebih semangat? Ada UN. Hari ini guru
stres, murid juga yang penting sekolah pasti lulus, ya. Rapotnya yang ini lebih gila lagi. Yang sekarang menjadi bahan tertawaan sedunia itu rapot Indonesia. Jadi rapot anak-anak kita itu dari Sabang sampai Merauke, grafiknya kalau sudah kelas 3 atau kelas akhir, ya mau SD, SMP, SMA, rapotnya semuanya bagus-bagus nilainya. Jadi datanya itu lucu. Kalau secara statistik itu jadi bahan tertawaan. Karena namanya satu kelas saja, satu ruangan ini. Kemampuannya merata atau tidak Bapak Ibu? Kan tidak. Lihat ini se-Indonesia Raya kemampuan rapotnya itu sama semua. Ini enggak jadi bahan tertawaan. Akhirnya yang protes bukan sekolah memang. Yang protes itu dari kepolisian, ketentaraan. Pokoknya yang tempat menerima anak lulusan, ini protes. Ya, ini nilai rapot yang menjadi syarat kan misalnya sekarang. Syarat masuk Musamus itu kan pasti syaratnya adalah seleksi rapot dan prestasi kan begitu kan? Ya, yang dilihat rapot. Tapi mereka selalu kecewa, rapot ini tidak mengidentifikasikan bahwa sesuai dengan kompetensi yang dicapai oleh siswa. Ya, maka lembaga-lembaga itu yang protes meminta kementerian untuk mengadakan sebuah instrumen yang standar kembali. Makalah muncullah TKA ini. Ya Bapak dan Ibu, walaupun sekarang fungsi TKA tahun ini masih sebagai sekedar validator. Apa itu validator? Yang memvalidasi. Ya, karena sifat validator ya namanya instrumen yang standar, ini skalanya standar se-Indonesia. Ya, standar. Nah, harapannya itu sebagai validator. Bagaimana implementasinya? Jadi tetap masuk Musamus, masuk UGM itu seleksinya tetap rapot dan prestasi. Tapi nanti UGM itu bisa ngelihat. Begitu ngelihat rapot Gendro, saya daftar ke UGM, masuk aplikasi di UGM, maka kan ngupload rapot. Dan juga mungkin saya punya sertifikat prestasi. Nanti UGM akan ngecek langsung otomatis. Karena hasil TKA itu nanti online akan juga diterima oleh semua lembaga. Ya, maka tinggal ngeklik saja NISN-nya. Oh nomor NISN-nya Gendro, tak. Oh nilai rapot rata-rata 9. Ternyata TKA-nya rata-rata 4. Nah ini tidak sinkron ini. Ini ada sesuatu yang salah. Nah ini jadi pertimbangan, kira-kira begitu. Ya. Terus pertanyaannya, terus kenapa kok ini kan pilihan, kenapa mesti wajib guru-guru diminta untuk memotivasi untuk ikut? Ceritakan alasan logisnya sederhana. Contoh, misalnya saya yang punya Musamus, ada 2 murid yang mendaftar. Satunya ikut TKA dan satunya tidak. Ya, dia daftar dengan sama, inputnya adalah sama rapot, ya. Maka saya sebagai pemilik Musamus, saya tentu saja karena sekarang ada validator, saya akan ngecek yang ada validatornya. Logikanya kan begitu. Ya, begitu saya cek, oh si A ternyata ada validator, walaupun dia tidak sinkron, tapi ada jelas. Saya bisa memperkirakan karena saya pemilik ini, saya pemilik Musamus, saya yang nanti akan menerima dia. Oh ada, oh sekian dia rata-ratanya dengan standar. Yang satunya nggak ada validator, maka secara otomatis saya akan memilih yang ada validatornya dong. Maka ketika ada anak, ya, yang 2 orang tadi, yang satunya ikut, yang satunya tidak, kemudian kasusnya seperti itu, dia akan menyalahkan kalau tidak ikut. Wih, saya gagal. Dia walaupun tidak tercetus, si yang punya Musamus saya tidak bilang, oh kamu saya tolak, tidak kamu yang gagal karena kamu tidak punya validator atau tidak punya hasil TK. Bukan begitu, pasti tidak. Gitu kan? Tapi dia akan bisa menyimpulkan kemungkinan besar saya ditolak itu karena saya tidak ikut TKA, karena tidak ada validatornya. Maka itulah yang disampaikan ke anak-anak. Sampaikan apa ruginya Anda tidak dan ikut TKA. Sampaikan. Wong TKA ini pilihan, ya lebih baik ikut saja. Entah hasilnya dan seperti apa, yang penting ikut saja. Itu tidak menentukan kelulusan. Jadi mendingan ya tetap ikut begitu. Ya. Jadi maka anak-anak akan tetap termotivasi ikut. Jadi seperti itu cara mensosialisasikan. Kami melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah begitu. Ya. Jadi disampaikan secara logis. Ya. Toh kamu misalnya, saya nggak mau ikut TKA karena TKA soalnya sulit. Ya pasti mungkin karena standar. Ya. Terus kenapa kamu takut begitu ya?
Toh juga hasilnya kan tidak menentukan kelulusan Anda. Ya. Karena sekarang yang menentukan kelulusan masih dari sekolah. Gitu. Jadi kita motivasi dan ternyata hasil monef terakhir semuanya anak-anak rata-rata semuanya ikut TKA. Ketika hari hanya dia sakit dan tidak, itu lain lagi. Ya Bapak dan Ibu. Tapi yang jelas rata-rata semuanya. Nah yang jadi masalah lagi tadi, masuk TKA syaratnya harus NISN-nya valid. Dan banyak dari hari ini terutama level SMA kemarin itu masih ada yang belum valid NISN-nya. Nah ini kan menjadi masalah Bapak dan Ibu. Ya karena nggak bisa ditarik datanya kalau NISN-nya nggak valid. Nggak bisa itu, dia terdaftar sebagai peserta atau daftar sementara itu nggak bisa. Makanya ini tugasnya. Makanya kalau ini nanti TKA-nya sudah level SD SMP pasti lebih masalah lebih banyak yang ketidakvalidan. Pasti nanti protes nih. Coba bayangkan anak SMP mau daftar SMA gara-gara validitas NISN-nya belum valid kan nggak bisa ikut TKA dia. Makanya ini menjadi pekerjaan bersama. Ini Bapak dan Ibu. Ya, apakah kemungkinan TKA tahun depan akan digunakan lebih banyak lagi? Ya bisa jadi, kira-kira begitu. Dan mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa kok TKA tidak sekalian diwajibkan? Sebagaimana UN, kenapa juga AN tidak diwajibkan? Bapak Ibu tahu filosofinya? Ya ini kita buka-bukaan saja, karena kita level pemegang kebijakannya. Jadi berdasarkan kebijakan kenapa AN dan TKA ini tidak diwajibkan, karena kalau bunyi wajib itu maka APBN harus ada APBN-nya. Harus ada anggarannya. Bapak Ibu boleh komplain ke saya tanya ke Bapak Ibu. Ketika UN diwajibkan, kenyataannya budgetnya kan besar, dan itu adalah ladang korupsi paling nikmat di dinas. Silahkan mau akui atau tidak, tapi kami terbiasa monef dan ngerti. Jadi ketika UN diwajibkan ada APBN, maka ada budgeting, dan itu adalah paling besar di korupsi. Dan korupsinya sah. Angkat soal, kewan nyarter pesawat, jele andalan apa? Gitu kan, tinggi nambut pakai pesawat, ciung, gitu kan, dan sah, dan semua menjadi prioritas, ya, dan itu begitu diaudit dahsyat sekali, anggaran pendidikan masalah UN, akhirnya UN ditiadakan, muncul AN, instruksinya tidak masuk wajib, dan ternyata berjalan, berarti ada apa ini? Enggak ada budgeting, tapi bisa jalan, nih. Akhirnya sekarang TKA juga sama. Tidak diwajibkan maka tidak ada budgeting. Budgetingnya dipersilahkan. Memiliki ide di masing-masing dinas, ide di masing-masing sekolah. Dan ternyata bisa jalan. Gitu ya. Jadi dahsyat. Jadi ini filosofinya Bapak dan Ibu. Ya. Jadi berkaitan dengan uang ini memang dahsyat sekali. Saya juga masih penikmatnya. Karena saya juga termasuk ketika di BPMP dulu UN, karena kita monef. Ya monef kita bisa numpang ke Kenyam naik pesawat gratis. Isinya cuma kita dengan soal andalan apa, ya kita bisa main-main naik pesawat itu. Saya ke MAPI berapa kali, terbang di landasan air gitu kan. Cuma isinya saya dengan Brimob dengan barang sepanggal itu dan kertas, gitu kan ya. Itu budgetnya berapa? Ternyata hari ini dengan ANBK tanpa itu semuanya ANBK clear jalan. Soal tanpa kertas-kertas, real jalan. Ya. Jadi seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi makanya termasuk efisiensi kemarin. Mungkin kita termasuk kami juga protes ya, efisiensi. Ternyata kesimpulannya, ternyata jalan juga program ternyata bisa juga. Ya berapa bulan kan efisiensinya, berapa bulan kan kita nggak boleh keluar kan kemarin Bapak Ibu ya. Ya, ternyata kementerian berkesimpulan, ternyata bisa. Ya, ternyata koordinasi dengan Zoom, ternyata bisa juga begitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ada sesuatu begitu ya. Maka mulai hari ini juga sama di TKA ya. Dan ternyata TKA misalnya, pemilihan misalnya online, semi online atau yang offline.
ternyata yang paling mudah itu yang real online. Itu paling simple, selesai ya selesai. Gitu kan ya. Operator, teman-teman operator, apa istilahnya? Operator ya Pak yang di sekolah itu. Itu mereka Pak lebih suka mana? Proktor, para proktor itu. Yang online Pak Gendro. Online itu persiapannya nggak terlalu ribet dan selesai. Kalau semi online itu download dulu ini, ribet sekali. Ya, walaupun memang syaratnya harus internet kencang. Nah, gitu kan. Dan itu. Dan ternyata jalan kemarin ya puji Tuhan, walaupun hari pertama saja yang tiba-tiba logout itu hari pertama ya. Tapi itu bisa kembali lagi login. Ya contohnya di SMA 1 itu hari pertama itu beberapa anak tiba-tiba terlepas logout. Ya itu kan secara psikologis itu stres juga anak-anak. Mati takut sudah ngerjakan hilang begitu kan ya. Ternyata begitu login lagi kembali. Ya tapi ini semakin bagus. Dan benar-benar efisien. Ya tidak ada kertas yang dibuang ya. Dan tidak ada Pak Guru mau bikin tim pemenangan soal atau tim sukses ujian nasional. Kalau dulu kan dengan kertas bisa. Sekarang saya duduk sebangku, saya sama-sama ujian, ngeklik nomor 1. Yang muncul soalnya sama tidak? Iya beda. Maka nggak bisa. Ayo kerjakan nomor 1 sama-sama. Ya hancur itu. Ya begitu diklik nomor 1. Kok jawab soalnya apa? Kok beda ya? Pak Guru kan